Para malaikat gemetar ketika melihatnya, bukan karena ia jahat, bukan pula karena ia durhaka, tetapi karena ia adalah ciptaan yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan setan, makhluk yang paling sombong di hadapan langit, justru menjadi yang paling ketakutan, cemas, penuh curiga. Ia tahu, sejak pertama kali melihatnya, makhluk inilah yang akan menjadi sebab kejatuhannya. Ia adalah salah satu nabi yang paling dibenci oleh setan yang terkutuk, bahkan mungkin yang paling dibenci sepanjang sejarah. Lalu siapakah dia sebenarnya? Apa yang membuat para malaikat diliputi rasa takut? Mengapa setan melihatnya sebagai ancaman sebelum ia bahkan bernyawa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang sosok ini? Apa yang dimohonkan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat genting itu? Bagaimana Allah mengambil jiwanya? Apa yang ia ucapkan ketika malaikat mau datang menjemputnya? Dan di manakah ia bersemayam hari ini? Inilah kisah tentang awal manusia, kisah tentang makhluk yang diciptakan dari tanah, namun mengguncang langit. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam episode hari ini. Sebelumnya, yuk bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memanggil para malaikatnya di alam tertinggi, dan Allah berfirman, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Mendengar firman Allah itu, para malaikat berkata, apakah engkau akan menempatkan di atasnya seseorang yang akan menimbulkan kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dari sinilah semuanya bermula. Karena pada waktu itu, bumi tidaklah kosong. Di sana tidak ada apapun selain sisa-sisa darah dan jejak kehancuran dari makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi sebelum manusia, selama waktu yang sangat panjang. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hakikat makhluk-makhluk tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang mendiami bumi sebelum manusia adalah makhluk dari api, yaitu bangsa jin. Sebagian ulama lainnya berpendapat bukan jin, melainkan makhluk yang dikenal dengan nama Al-Hin. Ada yang menyebutnya Al-Han. Pendapat lain menyebut bahwa mereka adalah makhluk aneh yang disebut Al-Bin atau Al-Ban. Namun semua pendapat ini tidak memiliki dalil yang tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Riwayat-riwayat tersebut tersebar luas, namun keasliannya tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Karena itulah pembenaran maupun penyangkalan terhadap riwayat-riwayat ini selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama sepanjang zaman. Meski demikian, ada satu perkara yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa perbedaan, bahwa sebelum manusia diciptakan, bumi telah dihuni oleh bangsa-bangsa lain yang melakukan kerusakan. Ketika kerusakan dan kezaliman mereka semakin meningkat dan mereka merasa telah menguasai bumi sepenuhnya, seolah-olah tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan mereka. Maka Allah mengutus para malaikatnya untuk memerangi mereka dan membinasakan mereka semua. Namun di tengah-tengah makhluk itu, para malaikat menemukan satu sosok yang berbeda. Ia adalah yang paling muda dan yang paling baik akhlaknya di antara mereka semuanya. Namanya adalah Azazil. Karena melihat kebaikannya, para malaikat pun memohon kepada Allah agar Azazil tidak dibinasakan, melainkan dibawa bersama mereka untuk tinggal di antara para malaikat. Permohonan itu dikabulkan. Sejak saat itu, Azazil tinggal bersama para malaikat,
dan menyembah Allah bersama mereka. Ia terus beribadah, terus menaati perintah Allah, dan derajatnya pun terus naik di kalangan para malaikat. Hingga akhirnya ia menjadi pemimpin para malaikat di langit terendah, sementara tempat tinggalnya tetap di bumi. Untuk waktu yang sangat lama, Azazil hidup dalam keadaan bersih dan tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah, dan tidak ikut dalam kerusakan yang dilakukan makhluk-makhluk sebelumnya. Namun kemudian datanglah satu hari yang mengubah segalanya. Hari ketika Allah memberitahukan kepada para malaikatnya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Karena para malaikat telah menyaksikan sendiri bagaimana perilaku makhluk-makhluk penghuni bumi sebelumnya yang selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah, maka mereka pun kembali bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka Allah yang Maha Kuasa pun berfirman kepada mereka, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi dan mengambil tanah darinya. Namun ketika Jibril hendak mengambil tanah tersebut, bumi pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Jangan sampai engkau mengurangi atau merusak rupaku." Mendengar permohonan itu, Jibril pun kembali tanpa membawa apapun. Ia menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu, maka aku tidak berani mengambil tanah darinya." Kemudian Allah mengutus malaikat Mikhail. Namun kejadian yang sama kembali terulang. Ketika Mikhail hendak mengambil tanah, bumi kembali berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka malaikat Mikhail pun mengurungkan niatnya, mengembalikan tanah itu ke bumi, lalu kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan malaikat Jibril sebelumnya. Setelah itu Allah mengutus malaikat maut. Ketika malaikat maut turun ke bumi dan hendak mengambil tanah darinya, bumi kembali berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Namun malaikat maut menjawab, "Aku pun berlindung kepada Allah dari kembali kepadanya tanpa melaksanakan perintahnya." Maka malaikat maut pun mengambil tanah dari permukaan bumi. Ia tidak mengambil dari satu tempat saja, melainkan dari berbagai penjuru. Ia mengambil tanah yang putih, tanah yang merah, dan tanah yang hitam. Dari sinilah kelak anak-anak Adam terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Setelah itu, malaikat maut membawa tanah tersebut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil tanah itu dan membasahinya dengan air, hingga tanah tersebut menjadi lempung yang lengket. Allah kemudian menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Dan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri, agar setan tidak memiliki alasan untuk menyombongkan diri di atas penciptaannya. Setelah jasad Adam diciptakan, Allah membiarkannya dalam keadaan masih serupa tanah liat selama 40 hari. Dalam riwayat lain disebutkan bahkan selama 40 tahun. Sejak saat itu, para malaikat sering melewati jasad Adam, memperhatikannya dari waktu ke waktu. Saat itu, ruh belum ditiupkan ke dalam tubuh Adam. Namun para malaikat merasa ketakutan
ketika melihat bentuk dan penampilannya. Dan di antara mereka semua, yang paling merasa takut adalah Azazil, iblis yang hidup bersama para malaikat itu. Setiap kali Azazil melewati jasad Adam, ia menendangnya dengan kakinya hingga tubuh Adam mengeluarkan suara dentingan seperti tembikar yang diketuk. Ketika Azazil mendengar suara itu, ia berkata kepada jasad Adam yang belum ditiupkan ruh Allah itu, "Demi Allah, sungguh engkau adalah ciptaan yang agung. Aku berdoa untukmu, bukan untuk keluargamu, dan bukan pula untuk diriku." Rasa penasaran Azazil pun semakin besar. Ia mulai memeriksa seluruh bagian tubuh Adam, mencari-cari jalan masuk ke dalamnya. Ketika ia sampai di bagian mulut, Azazil pun masuk ke dalam tubuh Adam, lalu keluar melalui anusnya. Setelah mengetahui keadaan tubuh Adam seperti itu, Azazil berkata kepada para malaikat, "Lihatlah makhluk ini. Demi Allah, ia adalah ciptaan yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka janganlah kalian takut kepadanya." Sementara itu, jasad Adam terus tergeletak seperti itu, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tiba saat yang telah ditentukannya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, Dia berfirman kepada para malaikat, "Apabila aku telah meniupkan ruh ke dalamnya, maka sujudlah kalian kepadanya." Sujud ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, ruh itu pertama kali masuk melalui kepalanya. Adam pun bersin. Para malaikat berkata kepadanya, "Wahai Adam, ucapkanlah Alhamdulillah." Maka Adam pun mengatakan, "Alhamdulillah." Lalu Allah berkata kepadanya, "Rahimaka Rabbuka ya Adam." Semoga Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Ketika ruh itu mencapai kedua matanya, Adam mulai dapat melihat, dan pandangannya pun tertuju kepada buah-buah surga. Ketika ruh itu masuk ke dalam perutnya, Adam merasakan keinginan untuk makan. Ia pun bergegas berdiri, melompat sebelum ruh itu mencapai kedua kakinya, menuju buah-buah surga itu. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Setelah ruh ditiupkan ke dalam tubuh Adam alaihissalam, dan ia menjadi makhluk yang hidup, Allah pun menegaskan perintahnya kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar mereka semua bersujud kepada Adam. Maka para malaikat pun segera bersujud, seluruhnya tanpa terkecuali. Mereka taat, mereka tunduk, mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu dan tanpa membantah. Namun di antara mereka ada satu makhluk yang tidak ikut bersujud. Dialah Azazil, makhluk yang dahulu begitu taat, yang pernah hidup di antara para malaikat, yang pernah memiliki kedudukan tinggi karena ibadahnya. Kini ia berdiri, diam, membangkang. Allah pun bertanya kepadanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Azazil yang sejak saat itu disebut iblis menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah." Dengan kalimat itulah kesombongan pertama dalam sejarah langit diucapkan.
Ia tidak menolak karena tidak tahu. Ia menolak karena merasa lebih tinggi. Ia tidak membantah perintah Allah karena lalai, melainkan karena takabur. Maka Allah pun murka kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari rahmatnya, menghinakannya, dan menjadikannya terlaknat hingga hari kiamat. Namun iblis tidak langsung binasa. Ia justru memohon kepada Allah agar diberi penangguhan waktu. Ia berkata bahwa ia akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan sejak saat itulah permusuhan antara Adam dan iblis dimulai. Permusuhan yang tidak akan pernah berhenti hingga hari terakhir kehidupan manusia. Setelah peristiwa sujud para malaikat dan pembangkangan iblis, Allah memuliakan Adam alaihissalam dengan menempatkannya di surga. Di sana, Adam hidup dalam kenikmatan. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada letih, tidak ada kesedihan. Namun Adam tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Maka Allah menciptakan untuknya seorang pendamping dari dirinya sendiri, agar ia merasa tenang bersamanya. Dialah Hawa. Adam dan Hawa pun hidup berdampingan di surga, dalam ketentraman dan kebahagiaan, di bawah naungan kasih sayang Allah. Allah memperkenankan kepada mereka untuk menikmati seluruh kenikmatan surga, memakan apa saja yang mereka kehendaki, tanpa batas dan tanpa kekhawatiran. Namun di tengah semua kebebasan itu, Allah menetapkan satu larangan. Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di dalamnya, sesuka hatimu. Namun janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, karena jika kalian melakukannya, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim." Larangan itu jelas, batas itu tegas, dan peringatan itu penuh kasih. Namun iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia tidak tinggal diam. Ia datang kepada Adam dan Hawa bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan bisikan yang halus. Ia membungkus tipu dayanya dengan kata-kata manis, seolah-olah ia sedang menasihati. Iblis berkata bahwa pohon itu adalah pohon keabadian, bahwa jika Adam dan Hawa memakannya, mereka akan menjadi makhluk yang tidak pernah binasa. Ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia adalah penasihat yang tulus. Dan di saat itulah Adam dan Hawa tergelincir. Mereka mendekati pohon itu dan mereka pun memakannya. Begitu mereka melanggar larangan Allah, seketika itu pula kesadaran mereka berubah. Mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka merasakan penyesalan. Dan mereka mengetahui bahwa mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah pun menegur mereka. Namun berbeda dengan iblis, Adam dan Hawa tidak membantah. Mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka tidak beralasan. Mereka justru kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang hancur dan jiwa yang penuh penyesalan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa bumi adalah tempat ujian. Maka Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bukan sebagai bentuk penghinaan, melainkan sebagai awal dari amanah besar manusia. Sejak saat itulah kehidupan manusia di bumi dimulai. Kehidupan yang penuh ujian, penuh godaan, namun juga penuh peluang untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah taubat Adam dan Hawa diterima, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusannya.
Allah berfirman bahwa Adam, Hawa, dan Iblis akan diturunkan ke bumi. Bumi yang sebelumnya hanya menjadi saksi penciptaan, kini menjadi tempat ujian kehidupan. Allah berfirman bahwa sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan di bumi itulah Adam dan Hawa akan hidup, menjalani kehidupan, mengalami kematian, dan dari sana pula mereka akan dibangkitkan kembali. Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Dalam riwayat disebutkan, keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Adam diturunkan di satu wilayah di bumi, sementara Hawa diturunkan di wilayah yang lain. Keduanya terpisah sendiri dan merasakan beratnya kehidupan tanpa kenikmatan surga. Namun dalam keterpisahan itu, Adam tidak berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berdoa, menangis, dan memohon ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat taubat yang agung. Dengan kalimat-kalimat itulah Adam kembali bermunajat, mengakui kesalahannya, dan menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun kembali menerima taubat Adam. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah mempertemukan kembali Adam dan Hawa. Pertemuan itu bukan sekedar pertemuan dua manusia, melainkan pertemuan dua hamba yang telah belajar tentang dosa, taubat, dan kasih sayang Tuhan mereka. Sejak saat itu, Adam mulai menjalani kehidupan di bumi. Ia belajar bercocok tanam, ia belajar mencari makan, ia belajar bertahan hidup, dan di atas semua itu, Adam belajar satu pelajaran terbesar, bahwa hidup di bumi adalah perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Adam tanpa petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengutus petunjuknya kepada manusia. Barang siapa mengikuti petunjuk itu, maka tidak ada rasa takut baginya, dan tidak pula ia bersedih hati. Namun barang siapa berpaling, maka baginya kehidupan yang sempit dan penyesalan di akhirat kelak. Dan dari sinilah sejarah panjang manusia di bumi dimulai. Sejarah ujian, ketaatan, kesalahan, taubat, dan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi sebagai manusia pertama. Dari merekalah lahir keturunan manusia. Adam dan Hawa dikaruniai anak-anak, laki-laki dan perempuan, yang menjadi awal dari populasi manusia di bumi. Adam alaihissalam tidak hanya berperan sebagai ayah, tetapi juga sebagai nabi dan pendidik pertama. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid, tentang ibadah, dan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kehidupan di bumi tidak pernah lepas dari ujian. Di antara anak-anak Adam, terdapat dua putra yang kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah Qabil dan Habil. Pada suatu masa, keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil mempersembahkan kurbannya dengan hati yang ikhlas, memilih yang terbaik dari apa yang ia miliki. Sedangkan Qabil mempersembahkan kurbannya tanpa keikhlasan dan tanpa kesungguhan hati. Allah menerima kurban Habil, namun menolak kurban Qabil. Penolakan itu menjadi awal dari gejolak besar di dalam hati Qabil. Ia diliputi rasa iri, dengki, dan amarah. Habil menasihatinya dengan lembut. Ia mengingatkan bahwa Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.
Namun nasihat itu tidak menenangkan hati Qabil. Justru hawa nafsu menguasai dirinya. Hingga pada akhirnya Qabil melakukan dosa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Ia membunuh saudaranya sendiri. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah melakukan perbuatan itu, Qabil diliputi penyesalan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya. Maka Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menguburkan mayat. Melihat itu, Qabil berkata dengan penuh penyesalan bahwa ia telah kalah bahkan dari seekor burung gagak. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi manusia, bahwa iri hati dapat menyeret seseorang kepada kehancuran yang paling dalam. Dan sejak saat itulah darah manusia pertama menyentuh bumi. Adam alaihissalam merasakan duka yang mendalam. Ia kehilangan seorang anak dan menyaksikan langsung bagaimana dosa mengubah manusia. Namun dari peristiwa inilah pula manusia belajar tentang akibat dari kedurhakaan dan pentingnya menjaga hati dari iri dan dengki. Setelah peristiwa besar itu, bumi tidak lagi sama bagi Adam alaihissalam. Ia adalah manusia pertama, nabi pertama, dan kini ayah pertama yang merasakan kehilangan karena pembunuhan. Adam tidak hanya kehilangan Habil, tetapi juga menyaksikan bagaimana Qabil, anak yang lahir dari rahim yang sama, tergelincir jauh oleh hawa nafsu dan bujuk rayu setan. Hari-hari Adam alaihissalam dipenuhi kesedihan. Tangisnya bukan tangis manusia biasa, tetapi tangis seorang nabi yang melihat masa depan keturunannya mulai ternoda oleh dosa. Namun Adam tidak tenggelam dalam putus asa. Ia kembali kepada tugas utamanya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing manusia. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya yang lain tentang taubat, tentang keikhlasan, dan tentang bahaya iri hati yang dapat menghancurkan iman. Allah kemudian menggantikan kehilangan itu dengan karunia baru. Hawa melahirkan seorang putra yang diberi nama Syes. Adam alaihissalam berkata dengan penuh harap dan syukur, dialah pengganti Habil, karunia dari Allah. Sis tumbuh dalam didikan langsung Adam alaihissalam, menjadi anak yang soleh, lembut hatinya, dan kuat ketaatannya. Nabi Adam mengajarkan kepadanya segala ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, tentang ibadah, tentang hukum-hukum Allah, tentang amanah kekhalifahan di bumi. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun berganti, usia Adam terus bertambah, dan bumi semakin dipenuhi oleh keturunannya. Adam hidup sangat lama, hingga mencapai usia 960 tahun, sebagaimana ketetapan Allah setelah 40 tahun umurnya diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di usia tuanya, Adam mulai merasakan kelemahan tubuh, namun hatinya tetap kuat, lidahnya tetap basah dengan zikir dan doa. Ia mengumpulkan anak-anak dan keturunannya, lalu berwasiat kepada mereka tentang tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menunjuk Sis sebagai penerus amanah kenabian, agar manusia tetap berada di atas jalan kebenaran. Ketika saat wafatnya tiba, Adam memandang bumi yang dahulu ia pijak dengan rasa asing dan harap. Ia teringat surga, tempat pertama ia diciptakan, tempat yang selalu ia rindukan,
Adam wafat dalam keadaan beriman, bertauhid, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat turun untuk mengurus jenazahnya, mengajarkan manusia bagaimana memandikan, mengkafani, dan menguburkan orang yang wafat. Dengan wafatnya Adam alaihissalam, berakhirlah satu fase besar dalam sejarah manusia. Namun warisannya tetap hidup, tauhid, taubat, dan harapan untuk kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Adam alaihissalam bukan hanya perpisahan seorang ayah, tetapi penutupan sebuah masa, di mana manusia hidup langsung di bawah bimbingan Nabi pertama. Saat Adam telah dimakamkan, bumi terasa berbeda. Langit tetap biru, gunung tetap berdiri, dan sungai tetap mengalir. Namun satu hal berubah. Manusia kini harus berjalan tanpa kehadiran langsung Adam alaihissalam. Sebelum wafat, Adam sempat menengadah lama ke langit. Ia berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh keturunannya hingga akhir zaman. Doanya sederhana, namun berat maknanya. Ya Allah, jangan Engkau biarkan anak cucuku tersesat setelah aku tiada. Tunjukkan mereka jalan taubat, sebagaimana Engkau menunjukkannya kepadaku. Doa itu tidak pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan penerus risalah. Sis alaihissalam meneruskan amanah ayahnya. Ia memimpin manusia dengan kelembutan, mengajarkan tauhid, dan menjaga ajaran Allah tetap murni. Pada masa Sis, manusia masih berada di atas fitrah. Mereka mengenal Allah, beribadah dengan sederhana, dan menjauhi pertumpahan darah. Namun setan tidak pernah berhenti. Ia tidak lagi datang dengan dosa besar. Ia datang pelan-pelan, halus, nyaris tak terasa. Ia membisikkan rasa kagum berlebihan kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Abadikan mereka, bisiknya, agar kalian selalu ingat kebaikan mereka. Manusia belum menyembah, belum berbuat syirik, hanya mengenang, hanya menghormati. Namun dari situlah awal penyimpangan bermula. Generasi berganti, ilmu mulai berkurang, maka tauhid tidak lagi dipahami seutuhnya. Apa yang dulu sekedar simbol, perlahan berubah menjadi sesembahan. Apa yang dulu pengingat, berubah menjadi perantara. Dan manusia mulai menjauh dari jalan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana bumi kembali menuju arah yang salah. Namun rahmatnya lebih besar dari murkanya. Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka dia mengutus nabi-nabi berikutnya. Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Semua berawal dari satu kisah pertama, kisah Adam alaihissalam. Manusia yang dipilih bukan karena tanpa dosa, tapi karena mau bertaubat. Dan hingga hari ini, setiap kali seorang hamba menangis, menyesali dosanya, kisah Adam kembali hidup. Karena jalan kembali selalu terbuka. Kisah Adam alaihissalam bukan kisah masa lalu yang selesai dikubur bersama waktu. Ia adalah cermin, dan setiap manusia pasti akan melihat dirinya di dalam cermin itu. Adam diciptakan mulia, dihormati malaikat, diajari langsung oleh Allah. Namun Adam juga tergelincir. Ia salah. Ia jatuh, dan justru disitulah letak keistimewaannya. Adam tidak membela diri, tidak menyalahkan keadaan,
tidak menyalahkan takdir. Ia mengakui, ia menyesali, ia kembali. Dan saat iblis memilih sombong dan mengabadikan kesalahannya, Adam memilih tunduk dan menghidupkan harapan. Dari Adam kita belajar satu hal yang sangat penting. Manusia bukan dimuliakan karena tak pernah jatuh, tetapi karena selalu mau bangkit. Sejak diturunkan ke bumi, hidup manusia tidak pernah mudah. Ada lelah, ada kehilangan, ada pengkhianatan, ada darah yang tumpah, bahkan dari saudara sendiri. Namun Adam tidak mengajarkan kebencian sebagai warisan. Ia mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan taubat. Ia mengajarkan tauhid sebagai pegangan terakhir saat dunia terasa gelap. Hingga hari ini, setiap manusia berjalan di jalan yang sama, jalan ujian. Kita bekerja di bumi, sebagaimana Adam bekerja. Kita jatuh dalam dosa, sebagaimana Adam pernah jatuh. Kita menangis dalam penyesalan, sebagaimana Adam pernah menangis. Perbedaannya hanya satu. Apakah kita mau kembali atau memilih terus menjauh? Allah tidak pernah menutup pintu. Sejak taubat Adam diterima, sejak itu pula Allah mengajarkan bahwa rahmatnya lebih luas dari kesalahan manusia. Dan selama manusia masih mau menundukkan kepala, selama itu pula jalan Adam tetap terbuka. Maka ketika hari ini kita merasa terlalu kotor untuk berdoa, ingatlah Adam. Ketika kita merasa dosa terlalu banyak untuk diampuni, ingatlah Adam. Ketika hidup terasa berat dan bumi seakan menolak, ingatlah, bumi inilah tempat Adam memulai kembali. Karena sejatinya, kita semua adalah anak-anak Adam yang sedang belajar menjadi hamba dengan cara pulang.